Halo semuanya, hari ini ngobrol sama Nessy Judge, seorang YouTuber, konten kreator angkatan lama nih. Wow. Let's go. Tadi sebelum kita mulai, kamu deg-degan katanya. Iya, aku deg-degan banget. Kenapa? Kan kita udah pernah collab bareng waktu itu. Betul, tapi kayak with podcast tuh aku gak pernah tahu gitu. Like, apa? gimana orang-orang perceive ya kan. Ini ya, karena banyak yang dipotong-potong itu ya. Iya, karena kan aku kita ngerasa, sering ngeliat orang blunder gak? Iya benar. Iya kan? Tapi aku juga ngerasa karena aku banyak podcast sama orang-orang yang aku kenal beneran. Kan ngomong sama temen tuh rada-rada kayak, oh ya udah gitu kan. Oh apa adanya apa gitu. Adanya. Jadi kita ngerasa apa aman-aman aja. Iya, terlalu nyaman gitu. Begitu kan. di-perceive orang. Iya, orang-orang yang gak kenal kayak, ih kok lo kayak gitu Kok banget ngomongnya kayak gitu ya. Emang lo pernah terjadi apa? Nggak pernah tapi? Enggak sih, paling kayak opini-opini. Misalkan aku ngomongin tentang horor yang gitulah. Terus orang-orang kayak, oh kenapa sih opininya kayak gini, atau terlalu keras atau apa gitu. Soal horor? Iya. Oh, oke. Oke, terus. Iya, Cuma kalau di depan teman, itu menjadi sah-sah aja. Iya kan, karena kita diskusi kan ya. Iya. Tapi susahnya adalah ketika dipotong-potong itu gak kelihatan diskusinya kan. Gak kelihatan konteksnya. Iya, jadi orang yang satunya juga gak dikasihkan ruang untuk membalas. Dan akhirnya apa sih conclusionnya gitu kan gak nyampe. Bener ya? sih. Tapi kadang-kadang ya, ini juga persoalan menerima argumen yang beda sih. Kadang-kadang kita kalau ngedenger orang punya argumentasi atau opini yang beda dari kita tuh, begitu kita tonton di TikTok apa di mana, oh ini orang salah nih. Iya benar. Satu dunia harus tahu kalau dia salah gitu. Maksudnya kan padahal bisa aja agree to disagree gak sih? Benar. Dan juga sebenarnya kan kayak sosial media tuh ada memberikan kita ruang untuk berdiskusi kan. Kita kayak, kalau menurut saya sebenarnya kayak gini kan sah-sah aja gitu. Iya. Daripada demonizing orang tanpa sebenarnya ngasihin ujungnya tuh apa gitu. Tapi sekarang prosedur kamu gimana bikin konten ini? Dari ide dulu. Mau bikin apa gitu misalnya? Ide itu kita bareng-bareng, kebanyakan dari request sebenarnya. Request penonton. Oh, jadi Neroris yang selalu minta, karena kita selalu di tag. Iya, panggilan Neroris. Rada serem sebenarnya ya, tapi karena kita udah kebiasaan. Betul. Terus. Tapi Neroris ya banyak banget yang nge-tag kita di media sosial sangat-sangat aktif. Jadi kita mengkurasi, oh ini yang memang lagi ingin dibahas. Karena kebanyakan tuh sebenarnya yang minta bahas kita, sebenarnya beritanya sudah ramai banget, dibahas di mana-mana. Cuman mungkin sulit untuk dimengerti dalam bentuk tulisan. Atau mungkin dalam postingan-postingan terlalu formal. Jadi yang aku coba lakukan adalah memberikan informasi tersebut di-comprise lagi lah dengan cara aku gitu. Artinya adalah menyederhanakan semua. Menyederhanakannya. Supaya orang bisa memahami ini tuh apa sih sebenarnya. Betul. Segitu susahnya ya ternyata ya untuk daya komprehensi kita ya. Iya gak sih? Tergantung kayaknya Kak. Mungkin juga karena ketika aku menjelaskan kan aku tunjukin visual juga. Jadi mungkin sedikit berbeda gitu. Kalau misalkan dalam format tulisan beda, dalam format berita beda, dalam aku menjelaskan juga beda. Nah orang suka cara kamu ngejelasinnya. Iya kan? Maksudnya, hopefully ya. Karena lebih mudah diikuti kan. Iya, semoga dengan semua visual candy-nya dan lain-lain ya kan. Kita mencoba untuk membuatnya. Gimana caranya sekarang timnya bisa satu feel sama kamu? Pasti kan kalau dulu ya orang-orang masih mau ngedit sendiri karena takut gak nyampe ininya cirinya. Nah sekarang kamu punya tim nih, gimana caranya mereka bisa, oh ini gayanya Nessy gitu. Tapi tim aku kayak udah banyak banget yang lama gitu loh grow up sama aku. Jadi kita udah tahu taste masing-masing. Jadi udah banyak hal yang bisa aku lepaskan gitu. Walaupun memang kadang misalkan ada kesalahan atau apa ya, mau gak mau itu juga salah aku karena aku mempercayakannya ke orang lain gitu. Tapi semuanya orang-orang lama berarti sekarang? Gak semua, tapi misalkan yang udah ada team members lama bisa kinda like educating also yang baru-baru. Oh ini loh cara kita membuat konten, kurasinya kayak gini gitu. Kan konten yang kamu bahas kan banyak yang serem-serem. Pernah ada kejadian beneran gak gara-gara sebuah konten gitu? Horor. Pernah gak? Kalau horor tuh ya ada-ada aja sih Kak. Cuman kayak misalkan dekorasi tiba-tiba jatuh sendiri gitu-gitu. Di kantor? Kantor. Jatuh sendiri? Iya. Apa yang jatuh sendiri? Kayak misalkan lilin-lilin kita tuh sebenarnya udah di set, misalkan tiba-tiba jatuh. Atau, padahal lagi ngomongin apa? Atau misalkan kita lagi diskusi kayak gini nih, tiba-tiba lampunya ada satu tak 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 gitu, padahal gak pernah bermasalah, gitu-gitu sih.
Nah itu apa? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Kalau Soalnya- sih kayak ini error ya gitu. Terus nggak tahu Kak, sumpah nggak pernah kayak gini. Soalnya aku tuh, aku nggak pernah lupa lagi. Si Anissa tuh udah nggak pengen ada paranormal experience lagi, kan aku suka ngomongin paranormal experience kan di rumah. Karena jadi terlalu aneh rumahnya. Soalnya dia yang ngalamin tuh yang pas lagi hamil Alea anakku tuh sama Om Hao kan, kisah Tanah Jawa. Terus di ruangan itu lagi ngomongin di rumahku katanya ada kuntilanak merah. Oke. Tapi ini beneran ya, aku nggak bohong ya. Maksudnya aku sering paranormal experience sama banyak orang kan pada saat itu ya. Tiba-tiba kepala tuh berat banget. Oke, ini aku nggak tahu nih bener apa enggak. Terus tiba-tiba jadi ringan kepalaku. Si Fadil ngakunya ya, mungkin biar seru aja dia ya. Lo ngaku apa? Bahu lo apa? Berat. Yang mana? Kram. Yang kanan kiri? Seingat gue yang kanan deh. Yang kanan. Tiba-tiba kram. Kram itu apa tegang? Iya, kayak susah digerakin. Tiba-tiba aja. Iya kan lagi syuting kita. Heeh. Tapi karena pegel megang kamera. Oh iya. Bisa, Bener. Tapi Bisa sering gitu juga. nggak? Nggak sering gitu. Kan lo syuting selalu sama cat gayanya kan? Tapi di momen itu kayak berasa ada aura. Nah itu dia kan ngomong kayak gitu. Terus apa namanya? Dan si Om Hao bilang apa? Emang pindah ke lu ya? Apa dia bilang? Iya lagi dipindahin. Iya dipindahin. Nah udah kan. Tapi itu lumayan aneh. Karena si Om Hao bilang pas kita ngomongin si kuntilanak merah, dia turun dari atas kan, dari langit-langit, kepalanya kebalik. Dan memang di tengah-tengah kita. Wow. Oke kan? Visualnya oke banget. Iya kan? Udah keluar dari ruangan, Anissa posisi lagi hamil anak pertama, si Alea kan. Terus si Om Hao cerita, si istri lagi hamil, iya. Karena si kuntilanak merah ini suka main sama perutnya Anissa, suka ngelus-ngelus. Oke. Kenapa? Karena dia kangen, dia pengen ikut lahir bareng katanya. Freak gak? Freak gak sih? Freak gak? Dia mau ikut lahir Iya, bareng. freak Oke. banget gak sih? Lumayan stres kan dengernya ya. Lalu aku ke atas lah, ke kamar. Bilang ke Anissa, kamu harus ketemu deh sama si Om Hao. Ada ya orang lagi hamil malah suaminya minta paranormal experience di rumah terus bilang lagi. Karena itu emang udah kejadian rutin. Maksudnya udah Kejadian bukan rutin, apa ya rutin. namanya ya. Udah jadi konten rutin kan. Emang kita seminggu sekali ya waktu itu ya. Seminggu sekali emang paranormal experience, tapi gak pernah begini. Oke. Gak pernah di ruangan itu auranya Seril itu seril ya. itu. Oke. Lalu panggil Anissa ke bawah, itu di basement rumah tuh ketemu si Om Hao. Ketemu Om Hao terus dicerita salaman sama Om Hao. Di posisi Anissa karena kamu tuh ngomongin lampu kan. Di belakang Anissa di atas itu ya ada lampu kotak kan. Lampu kita biasanya ditanam di langit-langit. Which is gak pernah ada masalah sebelumnya. Pas salaman sama Om Hao, Om ngomong soal kuntilanak merah kan. Ya si kuntilanak merah gini. Diam dulu. Persis kan ada lampu di belakang Anissa. Lari kan pada lari keluar rumah. Anissa kan ditinggal kan. Karena pada refleks Husband kan. of the year. Oh enggak, aku gak ikut lari. nggak Aku gak ikut lari. Karena mager, lebih ke mager. Tapi belakangnya Anissa Tapi gitu. aku gini. Di belakang Anissa. Udah abis itu itu ingetanku terakhir tuh. Bikin konten sampai segitunya. Nah kamu tuh yang pas lilin, pas lampu itu memang lagi ngedit konten horor juga enggak? Enggak, tapi kadang-kadang kita ngomongin kasus atau kita ngomongin sebenarnya lebih banyak terjadi ketika kita ngomongin sesuatu yang kayak demonic, possessions gitu. Oh iya serem Kalau banget sih. kasus mungkin lebih jarang ya karena mungkin bahasannya juga berat, mungkin Ngomongin kita nggak sadar iblis sama gitu. yang lain ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang kayak kepercayaan dari kultur ini atau tentang demons, iblis gitu-gitu, tiba-tiba nanti ada aja. Tapi ya udah gitu. Apa kasus yang menyangkut iblis yang paling serem menurut kamu? Sampai hari ini. Ya yang pernah kamu bahas. Dulu tuh pertemuan terakhir kita tuh kalau gak salah satu kasus memorable tuh yang soal perempuan hilang kan. Yang mana Yang ya? di hotel California ya. Oh iya. Itu aku akhirnya pulang dari sana aku nyari tahu. Nyari tahu. Dan ternyata ada dokumenternya kan. Benar. Akhirnya muncul di Netflix kan. Itu serem banget. Aku itu masuk core memory tuh. Si perempuan itu di Tapi lift. yang di lift itu kan sebenarnya debatnya antara dia sebenarnya punya masalah mental atau enggak gitu kan. Ya emang ada hal-hal yang gak masuk akal gitu. Kayak gimana cewek segede gitu bisa buka tutup Oren. kaki dan lain-lain gitu kan.
Tapi salah satu Demonic. yang paling serem menurut aku tuh Annalise Michel sih sampai hari ini. Mungkin orang udah bosan banget sih denger Apa tuh? aku ngomongin Aku ini. baru tahu. Jadi dia kejadiannya di Jerman. Annalise Michel. Annalise Michel. Annalise Michel. Oke. Dia Orang Jerman. orang Jerman. Oke. Anak baik-baik gitu. Jadi dia tinggal sama keluarga yang religious. Oke. Dari kecil diajarin agama. Pokoknya dia lurus-lurus aja lah hidupnya. Sampai suatu hari ketika dia mulai college, itu dia mulai ngelihat hal-hal aneh. Oke. Dan itu jadi kayak kesehatannya menurun juga. Deteriorating. Iya. Kesehatannya menurun sampai dia tuh akhir-akhirnya cuman gak mau makan sama sekali. Makannya tuh nyari laba-laba. Terus dia minum pipisnya sendiri. Tunggu tuh, dia ngelihat hal aneh itu apa yang dia? Iya, dia mulai just like seeing things. Heeh. Dan karena keluarga religius, akhirnya dipanggilin ini dong, pendeta. Oke. Pendeta atau pastor deh kayaknya. Buat di itu ini ya. Buat exorcism. Nah, si pastor merasa bahwa obat-obat yang waktu itu dikonsumsi sama Annalise itu bikin dia lebih mudah dikontrol sama demons. Sama setan ini. Sama setannya. Sorry, ini obat-obat psikiatri maksudnya? Iya. Oke. Sementara dokter yang ngerasa ya ini anak sakit, jadi Sakit harus mental. minum. Sampai suatu hari pastornya bilang saya gak bisa ngapa-ngapain kalau dia masih minum obat. Akhirnya dilepaslah obat itu untuk dia dilakukan exorcism. Tunggu tuh, pas dikasih obat dia masih berhayal? Masih. Oh, seharusnya kan logikanya kalau memang penyakitnya tepat dengan obat yang tepat hilang Tapi nggak? mungkin separah itu. Oh, oke, mungkin obat tidak bisa bantu, tapi memang sebenarnya pas juga dikasih obat gitu ya. Nah Oh, iya, oke, jadi oke. masalahnya adalah sampai akhirnya dilakukan exorcism dan ya akhirnya kehilangan nyawanya. Oh, kayak pernah denger deh yang sampai Iya. dia kurus kering itu ya? Bener, udah bener-bener mukanya berubah banget. Bukannya ada rekaman ya, rekaman Nah, suaranya ya bagian di, paling di serem internet. adalah itu tuh akhirnya dibawa ke Anjir, pengadilan. gue merinding lagi. Itu dibawa ke pengadilan. Dan ini tuh aku suka banget kasus ini. Bukan kayak suka Aku suka apa yang banget. terjadi sama dia ya. Iya, aku suka Sian, banget aku kasus ini. masih- Terus. Aku Tapi mikirin ini, juga apa yang ini kasus terjadi sama dia. intriguing buat kamu. Intriguing karena debat antara dua sisi itu loh. Soalnya di pengadilan pun dibawa tuh expert-expert yang untuk memvalidasi dua sisi itu. Dari sisi kedokteran sama dari sisi demonic possession-nya. Oke. Jadi untuk membela si pastor itu. Jadi orang-orang yang belajar tentang demonic possessions, bahkan di kuliahnya ngomongin tentang apa sih pelajarannya kalau misalkan orang-orang yang mempelajari itu Demonologis. bukan? demonologi, ya betul. Demonologi. Itu semuanya datang expert-expertnya tuh untuk melakukan pengadilannya. Apa yang untuk dipelajari seorang demonologis? Nah itu menarik tapi Ada. there are things Ada apparently- pelajaran. mungkin history gitu kali ya, sejarah, terus di Oke. different cultures, kepercayaan tuh apa yang mereka percaya dan segala macam gitu. Oke. Dan sebagai salah satu testimoninya adalah muncul itu rekamannya, dan katanya di rekaman itu bahkan ada suara-suara yang overlapping ketika dia ngomong gitu. Jadi ternyata diketahui bahwa di dalam media tuh nggak cuma satu, jadi ada sekitar 6 atau 7 kalau nggak salah. Yang manifestasinya dengan suara Suara yang beda-beda di saat bersamaan. di saat yang bersamaan. Bahkan dia bisa bahasa Latin, padahal dia nggak pernah seumur umur tuh dengar tentang Latin. Anjir, gitu. merinding gue. Nah, si Jurgen Klopp ini apakah dia orang Jerman kan? Orang Jerman dia. Orang Jerman ya. Si siapa tadi? Annalise Michel. Annalise Michel ini sempat jadi film gak sih? Jadi film. Oh, jadi film. Apa judulnya? Namanya Exorcism of Emily Rose. Salah satu film favorit aku. I think you would like it. Oke, coba aku. Cause I think you're like very similar to me. Kayak suka antar Misteri. perdebatan itu kan. Oh iya. Kayak the logics and the mystery gitu. Iya, diskursus antara ini yang salah siapa juga menarik kan? Menarik. Karena kan di satu sisi pastornya ya melakukan yang terbaik buat dia tanpa ill meaning apapun kan? Betul. Sebenarnya kan? Iya. Kayak Dan pertanyaan- dokternya juga. Dokternya juga kan? Tapi apakah itu justifiable kan? Itu pertanyaan lain. Itu dia. Akhirnya pastornya dihukum gak? Di kejadian nyatanya? Gak ingat lagi aku. Nggak ingat Kayaknya dihukum deh. Apa enggak ya? Tapi ada 2 hal nih. Yang pertama, dulu pas zaman aku awal-awal ini sama internet ya, mulai rajin browsing apa segala macam. Ada satu website yang ceritain ini. Ini tuh latarnya tuh tahun 19 berapa ya? Pokoknya udah lama banget kan. kalau Lama salah. banget. 60 Iya. maybe ya.
ada satu website ceritain ini. Dan itu aku inget banget sebagai anak sekolahan. Merinding gue. Websitenya Geocities, kamu familiar gak sih? Enggak. Jadi orang-orang. Aku taunya Primbon. Beda ya. Kalau orang zaman dulu bikin website itu pakai geocities.com, itu kayak blogger.com-nya. Oh, oke. Kayak yang gratisannya itu loh. Blog gratisan. Blogspot gitu ya? Iya, semacam itu, tapi lebih jadul lagi, namanya Geocities. Oke. Ada satu website di Geocities yang menampilkan foto-fotonya dan rekaman suaranya. Anjir, itu merindingnya ampun-ampunan. Anak sekolah lagi soalnya kan. Soal yang suara Latin itu sesuatu yang kayak hampir mustahil kan. Tapi ada yang bilang juga, jadi kayak diskusinya tuh lumayan panas ya untuk topik ini, dan udah puluhan tahun gitu orang berdebat tentang ini. Katanya mungkin aja dia subconsciously di bawah pikirannya itu dia pernah mendengar dan itu direkam gitu loh sama alam bawah sadarnya. Jadi ketika dia lagi di dalam episode itu, ya dia mengeluarkan apa yang dia pernah rekam gitu. Itu kan aku inget tuh soal itu. Suatu hari aku kerja lah di sebuah tempat ya kan. Ada yang kesurupan. Oke. Ini orang dari sebuah daerah lah gitu. Full bahasa Mandarin. Dia gak ngerti Mandarin sebelumnya. Gue pernah ceritain gak sih? Pernah ya? Bahasa Mandarin. Jadi bisa bahasa Mandarin. Tapi bener gak? Bener. Ada yang bisa. Ada bisa di tempat itu, ada yang bisa. Dan ternyata bener. Sekarang jadi guru les deh. Sampai. Wow, success story ternyata. Tapi artinya itu gimana ngejelasinnya? Aku juga gak ngerti. Iya, apakah benar ternyata orang bisa subconsciously menerima sesuatu? Aku sih tahu ya, katanya orang kalau lagi belajar suatu bahasa, kalau misalkan karena dia bobo nih, terus pasang aja kayak speech atau dialog pakai bahasa tersebut, kita jadi lebih mudah mempelajari bahasanya katanya. Oke. Karena subconsciously di bawah alam sadar kita tuh kita udah terbiasa mendengar kayak dari dialeknya gitu-gitu. Tapi kan yang keluar bukan rangkaian kata yang make sense kan. Bunyi-bunyian yang mirip aja jadinya ya. Tapi itu aneh juga sih. Bahasa Latin yang dikeluarin dia itu perfect. Nah, apa gak tahu juga? Aku gak tahu. Cuman yang kalau kayak gitu tuh emang salah satu misteri dari kesurupan sih. Ya gak sih? Soalnya ini banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Kesurupan massal. Kesurupan massal lebih aneh lagi. Itu kan kayak kalau misalkan di psikologi bilangnya mass hysteria atau shared psychosis. Iya. Tapi gimana itu menjelaskan kalau misalkan ada orang-orang yang kesurupan di satu kelas tanpa kelas lain tahu, di lantai bawah tiba-tiba ada yang kesurupan juga. Karena argumen dari mass hysteria adalah karena dia ngelihat orangnya rilis, dia ikutan rilis kan. Iya. Ya kan, maksudnya orang ini merilis emosinya dengan cara ini, subconsciously jadi ngikut gitu kan, kayak orang nguap kan. Iya, tapi kalau misalkan beda tempat. Emang ada cerita kayak gitu? Ada, banyak cerita kayak gitu. Bahwa ada yang kesurupan di tempat A, tempat lain juga kesurupan. Ada yang lagi camping bareng-bareng, satu tenda sama tenda lain gak ada yang tahu, tiba-tiba kesurupan bareng. Kalau itu aku pernah ngeliat di sekolahku soalnya, kan aku PMR. Kakak banyak ya ketemu. Ada magnet-magnet apa ya? Nggak tahu sih. Mungkin lebih ke umur aja. Semakin tua kan banyak pengalaman. Banyak pengalaman hidup ya. Banyak cerita. Oke. Anakku umur 4 tahun gak punya cerita apa-apa. Iya, baru 4 tahun hidup. Tapi aku pernah ngeliat langsung soalnya orang lagi dimarahin, terus dia pingsan. Sebagai PMR aku tandu, terus dia tiduran, terus tiba-tiba dia melek, terus dia jalan ke arah gerbang tuh aku pernah ngeliat. Kesurupan massal di SMA aku dulu, SMA 70. Kita kumpulin di satu ruang PMR. Aku juga pernah lihat satu ruangan pada kesurupan semuanya. Wow. Ada yang dipegangin tangannya jempol apa segala macem. Ada yang nangis, ada yang ngerasa bisa bantuin. Maksudnya aku juga pernah ngelihat yang kayak gitu-gitu. Tapi itu memang nggak bisa dijelasin kalau kesurupan. Kru film kesurupan juga pernah. Oh ya? Kalau kru film itu lumayan sering malah. Walaupun lucu juga tuh yang di Bali. Lo ikutin yang di Bali ya? Yang si itu kesurupan. Terus si salah satu pemerannya bilang, kenapa dia kesurupan? Ambil air WC kita minumin. Terus langsung sadar. Itu mah gak kesurupan kali, gak, capek. Mungkin sebenarnya takut kali. Soalnya dia udah di kasur kan. Tapi gue gak ada di situ. Oh, lo gak di situ waktu itu? Ya, tapi gue gak di situ. Atau lo tau ceritanya kan? Oh. Lah, lo di mana kan kita syuting di hotel? Iya, tapi kita gue gak boleh masuk.
Oh oke. Kita lagi ada syuting sebuah film di hotel. Nah itu kesurupannya di situ. Hotelnya bagus banget lagi ya. Kesurupan di hotel mewah. Oh. Sampai dibawa, digotong ke kasur, ditaruh di kasur. Hantunya kaya nggak? Mungkin ya. Muntah dirham ya kalau nggak salah. Wow. Dirham tuh apa sih? Mata uang. Mata uang ya? Mata uang Arab ya? Iya mata uang Arab. Jadi Random banget ya. kan saudagar dia Saudagar. Saudagar. Wow. Nah, terus ini apa namanya mau diminumin air WC baru dia sadar gitu. Tapi ya kalau kesurupan sih memang nggak bisa dijelasin sih, emang susah. Apalagi soal demonologi cerita-ceritanya. Karena gara-gara aku baru nonton film. Film apa? Film judulnya A Sad Song, A Dark Song tentang. Ini seru banget. Film indie. Oh. The Irish. Film indie, independen dari Irlandia. Settingnya di Irlandia. Tentang seorang ibu yang anaknya meninggal. Oke. Terus dia mau manggil guardian angelnya dia untuk ngebalasin dendam. Oh. Anak itu. Tapi yang kepanggil justru bersama anaknya juga gitu. Huh? Ya jadi artinya dia gak mau manggil anaknya sebenarnya gitu. Oh tapi anaknya malah balik. Iya yang gitu-gitulah. Ih creepy banget. Creepy banget. Itu sepanjang film tentang mempersiapkan ritual tapi. Oke. Jadi dilema-dilema yang menyertai persiapan ritual itu. Oh ada dilemanya persiapan Ada, ritual. karena kan syaratnya banyak lah. Terus ada rasa ragu yang kayak gitu-gitu. Nah aku jadi nyari-nyari tahu jadinya. Oh bukan cara manggilnya ya. Cuman ada film serupa gak ya? Karena seru banget. Oh kalau film horor akhir-akhir ini aku lagi suka apa ya? Aku malah kemarin tuh habis nonton ini. Apa? Speak No Evil. Speak No Evil. Jadi itu sebenarnya nggak ada hantunya. Cuman dia genrenya horor. Oke. Karena nontonnya bener-bener kayak tegang banget. It's about aku kasih premisnya tanpa spoiler. Jadi ada satu keluarga nih. Oke. Suami, istri sama anaknya. Oke. Mereka liburan karena mereka ngerasa kayak lagi rada sumpek gitu sama hidup. Karena suaminya ini lagi cari kerja. Oke. Ini jadi di Netflix atau di cinema? Di cinema. Oke. It's still on cinema. Lagi main. Nah terus mereka ketemu sama satu keluarga lagi. Sama mereka, suami, istri sama anaknya. Cuma anaknya cowok kalau keluarga baru ini. Oke. Nah si keluarga baru ini kelihatannya tuh seru banget gitu loh. Yang kayak their romance is alive. Mereka masih kayak peluk-pelukan, nari berdua gitu-gitu kan. Nah couple yang asli ini kan kayak rada kaku gitu loh. Yang model suami istri yang kayak ngurusin anaknya banget. Yang kayak anaknya masih takut tidur tanpa bonekanya. Ya gak apa-apa. Yang kayak gitu loh. Masih ngurus banget anaknya. Sementara yang ini tuh kayak sama anaknya kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi mereka berdua kayak cinta banget lah. Pasti ada sesuatunya kan. Nah akhirnya mereka di liburan itu jadi berteman kan. Kayak this is such a fun couple. Nah terus si fun couple ini bilang kita juga punya peternakan loh. Kapan-kapan datang aja. Oke. Nah akhirnya ketika mereka balik ke rumahnya. Jadi si couple ini tinggalnya di London kan. Nyari kerjaan masih gak dapet-dapet. Sampai akhirnya mereka rada stuck lah. Mereka ngerasa kayaknya anaknya juga punya dependency issue gitu. Akhirnya mereka kayak gimana kalau kita datengin aja deh peternakannya si fun couple itu. Oke. Karena looks like fun kan. It looks fun, they're fun gitu kan. Kita cari experience baru. Datanglah mereka. Dan ternyata semakin lama semakin aneh fun couple ini. Oke. Jadi mulai muncul hal-hal yang mereka tidak prediksi. Tapi recommended gak? Recommended banget. Oke. Aku bawa Anissa. Yeah, try it. Anissa itu suka banget nonton film-film yang serem-serem. Pembunuhan apa. Dulu, dia kan penakut banget aslinya. Dulunya dia gak pernah berani nonton. Oke. Sampai hamil Alea. Alea itu ngidamnya nonton pembunuhan. Film-film serem. Oke. Film-film pembunuhan, film-film misteri, film detektif. Jangan bener kali ada yang mau melahirkan barang tadi. Jadi kesana. Tapi bener. Dia bilang kayak aku ini ya sukanya nonton film-film yang serem-serem ya sekarang. Horor apa segala. Tapi aku gak kepikiran nyambung ke sana. Cuman memang bener kebawa sampai sekarang. Ini suka filmnya ya, bukan kuntilanak merahnya ya. Kebawa sampai sekarang suka nonton film yang serem-serem. Oke. Wah, aku jadi kerjaanku sekarang nonton film serem sama dia. Oke. Hereditary.
Oh, that's so good. I like it. Anjir, bagus banget ya. Aku suka banget. Bagus banget ya. Talk to Me nonton gak? Iya dong. Bagus banget. Tahu nggak yang paling bikin aku seneng apa? Apa? Dia YouTuber. Yang bikin YouTuber, kamu tahu? Oh iya. Dari Adelaide. Iya. Which is kotaku kuliah. Kota yang begitu sepi, kota yang nggak ada kehidupan sama sekali. Dua orang itu bisa make it. Keren ya. Sampai ke Cannes ya dia. Iya. Wah gila sih, itu bagus Dan banget. itu bagus banget. Itu bagus super banget. simple, super creepy, ya kan? Kayak maksudnya premisnya Iya. tuh simple dengan kayak gimana orang belum pernah memikirkan itu sebelumnya gitu. Iya, directingnya juga sederhana, tapi efektif, very effective. Very effective. Opening scene-nya langsung party Iya. langsung masuk ke problem, bagus banget. Bagus banget. Terus nggak yang bertele-tele. Bener. Cuman ya karena aku suka, kamu kan suka banyak ini ya, banyak ngebahas cerita horor dan lain-lain ya. Aku tuh ada masa dalam hidupku di mana aku mempelajari struktur cerita horor. Nah itu kan Kak Radit pernah ceritain sama aku. Iya. Iya kan, yang Iya. kayak the problem, Betul. habis itu harus ada yang salah gitu kan. Betul. Jadi hukuman dan lain-lain kan. Yes. Iya. Nah, tapi gara-gara aku tahu struktur cerita horor itu, menikmati cerita horor jadi kurang seru lagi. Bener, karena you analyze kan. Iya. Itu kayak aku sama jump scare. Kamu ngalamin ya? Jadi aku udah nonton banyak banget film horor sampai aku tuh tahu jump scare akan keluar di mana. Oh gitu. So like when I watch a movie, tiba-tiba soundnya berubah. Aku tahu kayak oke, Bentar jump lagi scare nih. is coming. Within kayak ini ekspresinya kayak gini. Oke, within 1, 2, oke. Jadi aku kayak jarang banget shock with jump scare. Oh iya. Kecuali kalau dipotong dan emang coba suruh nonton jump scare Ya, doang. tapi Mungkin aku ngapain gak juga ya. expect gitu. Iya, Kan iya. kadang aku Iya. nge-react gitu loh. Pengen nonton jumpscare gitu ya kan, gak gitu juga kan. Tapi aku suka sih. Oh iya. Aku tuh suka nonton kayak di YouTube cuman kayak cuplikan jump scare. Cuplikan I just jumpscare. love jump scare. Kadang-kadang ada yang konyol juga kali ya. Kadang Aneh-aneh. bahkan kayak udah misalkan keluar nih setannya, so aku pause, aku lihat sebenarnya nggak serem ya setannya. Kalau- Berarti jump ya kalau scare-nya di-pause sih. efektif. Karena berarti jump scare-nya efektif dong. Bener. Iya kan, bikin kagetnya kayak bagus nih formulanya. Bener. Apalagi cerita horor yang menarik. Tadi kan ada yang soal exorcism yang berakhir sama kematian ya. Kalau yang lain lagi ada nggak? Yang berhubungan sama Apapun sih. banyak juga kasus yang unsolved, tapi sulit untuk dijelaskan gitu. Oke, misalnya apa? Jadi kayak itu it relies on between conspiracy theory atau horror, Oke. atau ya ada penjelasan segamblang itu. Logis gitu. itu. Iya, kayak recently kita akan bahas itu belum diupload sih, Iya. tentang yang ada this guy. Heeh. Dia itu kerja sebagai writer buat direct kayak short projects gitu. Oke. Nah, suatu hari Di mana nih setting nih? ini di Amerika. Amerika. Nah, dia suatu hari di rumah lagi cuman sama temennya istrinya. Tiba-tiba dia dapat telepon. Terus dia teriak, "Oh shit," gitu. Terus dia cabut pakai sendal jepit doang. Terus hilang. Ya kan, dia sempat balik terus hilang lagi dah pakai. Nah, dicarilah sama istrinya kan, sama keluarga, kerabatnya kemana-mana, nggak tahu di mana Oke. orang ini. Sampai seminggu kemudian deh kayak, like a few days or few weeks, pokoknya akhirnya dia ditemuin itu mobil yang dipakai sama dia itu terparkir di sebuah hotel paling tua di kotanya dia. Nah, dicarilah satu hotel kan berarti kan orang itu ada di situ dong, nggak ada. Tapi mobilnya ada? Mobilnya ada. Oke, lalu? Akhirnya salah satu beberapa rekan kerjanya tuh naik ke the top of the building, ke atas bangunannya, Atas hotel maksudnya? atas hotel untuk nyari clue. Kayak kira-kira orang ini di mana ya? Kalau misalkan mobil terparkir di sini, kira-kira dia di mana? Terus dia mereka ngelihat bahwa ada satu bangunan kecil di sebelah hotel itu, conference room, kayak ruangan konferensi gitu. Akhirnya mereka telepon sama polisi karena mereka ngelihat di atasnya, di atap conference room itu ada bolongan. Oke. Jadi kayak Aneh banget. ada lubang, ya kan? Akhirnya ditelepon lah polisi. Polisi datang dan bener aja ternyata dia ada di dalam ruang conference itu, udah hancur. Apa nih Kayak hancur maksudnya? Tangannya patah, pokoknya he's in such a bad condition, udah kondisinya buruk banget. Tuh udah meninggal, dia udah kehilangan nyawanya kan. Nah tapi dia jatuhnya tuh nggak tepat di bawah bolongannya, jadi dia kayak di pinggir gitu kan. Nah yang lebih aneh adalah di dekatnya dia HP sama kacamatanya itu nggak kenapa-napa, Intact gitu? masih in perfect condition. Oke.
Polisi waktu itu langsung menyimpulkan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri, loncat dari atas. Bunuh diri, loncat dari atas, masuk ke bolongan yang Masuk ke bolongan di conference room itu. Bolongan itu sudah ada duluan? Enggak. Lah. Jadi dia kayaknya bolongannya tuh karena dia jatuh ke situ. Oh, berarti atapnya nggak sesturdy itu? Iya, I guess so. Oke, lalu? Tapi itu juga dari lantai 30-an kayaknya. Jadi tinggi banget building itu. Nah, jarak antara building sama si ruang conference ini itu nggak sedekat itu. Katanya kalau misalkan dia bisa sampai ke sana itu berarti dia ancang-ancangnya harus 17 kilometer per jam larinya. Jadi benar-benar dia harus jauh ancang-ancangnya buat mencapai itu. Tapi siapa orang mau mengakhiri hidupnya ngambil ancang-ancang sejauh itu untuk loncat ke building sebelahnya kan. Lalu? Akhirnya keluarganya tuh nggak terima dengan keputusan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ditambah dengan hal-hal aneh itu. Nah, dicarilah sama polisi dong. Nah, di laptopnya dia itu ada note. Note-nya itu aneh banget. Apa note-nya? Jadi kayak dia ngelis nama-nama sutradara, nama aktor yang baru meninggal. Terus ada nama-nama temennya. Terus katanya dalam kurung minta dibikin 5 tahun lebih muda. Tapi gak tahu konteksnya apa, gak ada. Mungkin film? Mungkin kan, dia ngedit atau apa ya. Aku juga mikirnya langsung kayak gitu. Mungkin dia ngedit. Tapi terus abis itu ada Freemasonry. Ada lambang gitu-gitu. Konspirasi ya. Ada hubungannya mungkin sama komunitas itu. Jadi dipertanyakan kenapa emang dia ini. Soalnya benar-benar akhir hidupnya tuh dia gak ada yang tahu. Itu kejadian tahun berapa? Wah, lupa lagi aku. Kamu sering ini gak? Sering scrolling around Reddit gak? Yang unsolved gini kan banyak tuh dibahas di situ. Ada beberapa yang aku baca ya. Di forum-forum. Forum-forum. Ada yang akhirnya solve nggak? Ada nggak ya? I don't know. Karena BuzzFeed kan juga bikin kan. Look into it. BuzzFeed Unsolved. BuzzFeed Unsolved. Abis itu mereka keluar dari BuzzFeed. Iya, mereka bikin sendiri kan. Betul. Tapi itu juga seru banget tuh ngikutinnya. Itu seru banget. Tapi persoalannya nggak pernah ada yang jadi solve kan. Karena menurut aku kayak the goal is not to solve it. The goal is to discuss it gitu. Dan itu yang aku lakukan juga sebenarnya di channel. Itu kayak kita bahas, gak harus kita memecahkannya. Karena emang ini pertanyaan. Cuman kita brainstorm aja kira-kira kita punya gak jawabannya gitu. And at the end of the day kita harus terima aja bahwa emang kita gak mengerti semua. Ya gak sih? Iya serem juga sih. Oke, tapi itu video yang baru berarti? Iya, I think it's upcoming. Buat prosesnya berapa lama tuh? Jadi udah nemu nih. For sure aku kurang tahu sih. Karena biasanya idenya kita map up in the like before the month starts. Jadi kayak di awal bulan tuh kita udah ada drafts gitu. Dan biasanya tergantung juga request. Kalau misalkan ada kayak upcoming request atau orang-orang kayak aku ada masalah misalkan lagi ada kasus yang ramai banget tapi aku kurang mengerti. Boleh gak dibahas? Itu kita coba untuk speed through it gitu. How do you keep it fresh gitu? Karena kan kontennya formatnya sama terus nih selama berapa tahun. Tapi menurut aku gak sama terus juga sih. Karena semua kasus itu punya kebutuhan yang beda-beda untuk gimana cara kita membahasnya gitu. Jadi biasanya treatment kita buat semua video nggak harus selalu sama gitu. Kadang ada kasus yang aku bilang ini mungkin backgroundnya kita bahas di awal atau kita bahas dulu kasusnya nanti kita backgroundnya di belakang itu kita coba work through it per case gitu. Maksudnya biar ngehook orang nyimak dulu gitu. Gak harus ngehook per se, tapi gimana cara aku menceritakannya sih. Jadi aku formula aku tuh bukan untuk kayak biar orang stay sampai akhir, gak gitu. Gak gitu ya. Aku lebih kayak biar gimana caranya biar storytelling aku efektif. Nah kamu belajar di mana storytelling itu? Mana-mana? Mana-mana, dan aku sebenarnya gak belajar ya. Kayak aku tuh emang suka cerita aja. Oh gitu. Karena aku benar-benar mempelajari dari semua buku-buku ini. Aku nggak pernah belajar buat storytelling, tapi aku senang cerita. Jadi mungkin dari kecil gitu aku ngelihat kali orang ekspresinya kalau aku ceritainnya kayak gini tuh gini gitu. Sehingga itu jadi filter kamu. Atau kayak ternyata kalau aku kasih clue-nya di sini lebih efektif ya dari situ gitu. Oke. Karena dulu tuh aku bahkan ada guru nulisku yang juga bos aku dulu namanya Mas Sulak AS Laksana. Itu sampai aku kan nulis di kertas nih. Terus nanti sama dia cuma pakai bolpen merah, nggak efektif ini dibalikin nanti aku rapiin. Feeling kan,
feelingnya dia. After his years of experience juga gak sih? Iya, cuma kan aku sebagai pemula pada saat itu, oh iya ini nggak efektif, oh iya ini, oh iya. Jadi maksudnya belajarnya dari doi gitu. Kalau aku sama tim malah brainstorm bareng. Biasanya misalkan kalaupun aku dibenerin aku nggak apa-apa. Kayak bener sih, kayaknya emang informasi ini harus di belakang. Iya, dan lebih mending tim yang ngasih tahu daripada penonton kan. Of course, tapi nggak apa-apa juga. Aku super open ketika orang bilang kayak ya ininya nggak usah gini atau apa, nggak apa-apa sih. Tapi artinya kan kalau tim yang ngasih tahu video outputnya ada kemungkinan bisa lebih baik. Kalau udah keluar tapi penonton ngasih tahu kan kayak aduh udah publish. Tapi ya I think it's okay. I think it's the journey. Nggak the destination juga, soalnya aku ngerasa bahwa kayak setiap hari we're evolving. Bener. Dan selalu ada sesuatu yang baru yang kita pelajari. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru ternyata oh iya juga ya selama ini gue salah. Ya. Betul. It's good that I find it gitu. Tapi kedepannya channel kamu tetap mau bahas misteri dan gini-gini atau ada itu lagi ya? Udah ada ide buat konten lain kah? Aku tuh genuinely suka banget horor Kak. Jadi kenapa sih? Ada apa sih kamu dengan horor? Aku juga suka horor tapi kayaknya nggak seintuit gitu loh. Tapi kan maksudnya Kak waktu bahas paranormal experience seru. Betul, kan? Karena story kan. Aku suka storynya. One of the biggest yang kita juga pernah bahas bareng around the same time tuh KKN Desa Penari. Betul. And I mean you can feel ketika orang-orang excited about something together gitu. Gila, tapi KKN itu ya. The whole ininya variabel-variabelnya itu bagus banget tau. Pertama mereka KKN, which is KKN itu is very familiar term kan, dan banyak orang yang relate. Desa Penari, dua kata itu aja jadi frase yang itu enticing imagination gitu banget kan. Benar. KKN di Desa Penari, dari judulnya udah bagus banget itu. Iya. KKN di Desa Penari, terus ceritanya, dan itu ada formatnya semua dapet tuh. Ada dosa yang dilakukan oleh karakternya sehingga ada ganjaran yang gitu loh, yang gitu gak sih? Di-analyze guys semuanya sama Radit. Nggak, soalnya bagus banget itu. Benar. Bagus banget. Secara struktur cerita ya. Kisah nyata pula gitu kan. I agree. Aku suka banget sama cerita horor. Jadi malah aku suka juga hal-hal yang gak aku prediksi gitu. Ketika aku nonton sesuatu dan kayak actually gitu plotnya nggak seperti yang aku pikirkan, karena dia juga udah mau pelajari tentang kayak formula, juga nonton banyak film, pastinya kan udah kayak oh ini bakal kesini nih arahnya gitu kan. Tapi ketika it got twisted gitu kayak wow. tiga film horor favorit. Susah aku gak bisa. Gak bisa 3? Gak bisa. Ya udah 210. Nah itu bisa mungkin. Salah satu. Aku dulu deh. Aku dulu ya. Kengiang-ngiang sampai sekarang. Sebuah series di Netflix. Aku yakin kamu pasti juga nonton. Hill House. Nah, Midnight Mass. Oke, sama yang buat. Gila ya, memang sama yang buat. Gila, itu bagus banget aku. Bagus banget kan? Astaga ya ampun. Hill House kakak nonton gak? Nonton juga. Bukunya. Baron Manor? Hunting in Bly Manor. Ya, nonton itu juga. Bagus. Bagus banget. Dia semuanya bagus. Kakak nonton yang baru gak dari dia? Yang terakhir. Apa tuh judulnya? The Fall of the House of Usher. Nonton. Bagus kan? Bagus. Pesugihan bule. Oh iya benar-benar. Sebenarnya menurut aku misterinya nggak terlalu serem karena kita sebagai orang Indonesia itu konsepnya sudah sangat-sangat pesugihan. Biasa ya. Biasa, pesugihan tuh udah kayak ya we know gitu. Dari episode pertama kayak oke gitu. Tapi eksekusinya. Tapi di antara itu semua, which is aku juga nonton Oculus ya. Dia juga bikin Oculus yang film pertama dia. Tapi di antara itu semua Midnight Mass terlalu gila sih. Terlalu kamu paling suka Midnight Mass? Iya. Aku paling suka Hill House. Karena itu kayak dari hati dia banget. Kayak it's a very personal story gitu buat dia. Kamu paling suka Hill House ya? Hill House. Iya, karena itu menceritakan family dan lain-lain gitu. Dan itu aku ngerasa, aku rada sedih ketika itu selesai. Karena aku ngerasa, how do I top this gitu. Gimana aku abis itu kayak, gimana horor, aku bisa enjoy horor setelah ngeliat this masterpiece gitu. Bagus banget. Kamu kalau suka misteri gitu, tapi kamu ngikutin Neil Gaiman juga gak? Apa tuh? Neil Gaiman, penulis. Enggak, belum. Itu salah satu penulis horor paling gokil sih. Oh ya? Dia banyak nulis fantasy. Oke. Anjir, gue merinding lagi. Aku tuh ngefans banget sama Neil Gaiman. Oke. Jadi pulang dari sini, ada satu cerpen dia gratis dia bagiin di website dia. Oke. Judulnya Snow Glass Apple. Snow Glass Apple. Oke. Snow Glass Apple itu apa? Cerita Snow White.
dari sudut pandang ibu tirinya. Oh. Yang menjelaskan bahwa lu semua salah, Snow White itu jahat. Because She is a vampire. Oh. What a concept. Okay. Jadi tapi cara dia berceritanya bagus, cara dia bagus, Snow Glass Apple. Nah, dia suka bikin kayak gitu, horor-horor yang kayak gitu. Dia tuh kayak cerpen jatuhnya atau dia ada short stories. Ada novel juga. Salah satu yang paling terkenal namanya Graveyard Book. Tentang seorang anak. Ini lucu banget gak sih premisnya? Seorang anak yang dilahirkan terus ditinggalin orang tuanya, ditinggalin di kuburan. Oh. Dibesarkan hantu. Oh, that's lovely. Seru. Wow. Dari premisnya aja udah kayak, iya. anjir ini apaan sih? Fascinating gitu. Fascinating banget. Fascinating banget. Orang lain pasti nonton sih. Nonton. Iya, itu Neil Gaiman juga. Itu serem banget. Iya. Waktu aku kecil aku gak bisa tidur. Aku pikir itu kartun kan. Karena stop motion ya. Oh my god. It's terrifying. Terrifying sih. Sama ada lagi waktu itu waktu aku kecil tuh apa ya, Ghost House atau apa gitu. Pokoknya itu kartun juga. Itu serem banget. Kalau aku suka sih dari kecil aku suka horor. Kamu tuh kayaknya kamu suka Neil Gaiman sih, feelingku. Okay. Kayaknya kamu bakal suka sih. Oke. Dia ada satu series. Nah, di Netflix nih didn't do it justice sih, Sandman. Mungkin nonton juga kali Sandman. Aku pernah denger Sandman. ya? Oh. Tapi mendingan kamu baca baca graphic novelnya. Karena bagus banget. Premisnya adalah soal ada orang mau nangkep Death, mau nangkep dewa kematian. Oke. Yang ketangkep malah brothernya, saudaranya, yaitu Dream. Oh. Si dewa mimpi, King of Stories katanya. Karena tiap kali kita mimpi, there always a story yang bermain. Ketangkep, gara-gara dia ketangkep, satu dunia nggak bisa bangun dari tidurnya, karena mimpi udah nggak ada lagi. Begitu dia lepas, dia berusaha membenarkan dunia dari ketiadaan mimpi itu. Seru banget ya, kau bakal suka deh. Oke. Beneran deh. Itu Midnight aku, kamu apa? Satu. Hill House. Hill House, oke. Gampang banget ya. Tapi abis itu Bly Manor udah jelas banget. Kalau film layar lebar. Film Hereditary kali ya. Aku suka Hereditary. Aku suka, ini juga suka banget apa namanya, Talk to Me. Talk to Me. Aku tuh ngerasa bahwa ini tuh berubah terus Kak. Iya. Karena ya there's a new one, so kayak okay, actually ya aku suka gitu. For a time, habis itu nanti aku cari lagi yang lain gitu. Kamu pernah nonton ini gak? The Autopsy of Jane Doe. Pernah denger, apa tuh? Wah, tonton itu please. The Autopsy of Jane Doe. Itu film layar lebar atau series? Film. Jane Doe. Di Netflix ada ya? Tadinya sih ada, kayaknya udah gak ada deh. Oke. But you have to find it. Jadi dia, ini ceritanya super simple. The way I love it is kayak ada mayat datang. Mayat gak dikenal. Mayat tidak dikenal datang buat diotopsi. Dan udah di ruang otopsi itu, mereka semakin dibuka nih mayat, semakin aneh gitu. Semakin banyak misterinya sampai dipertanyakan, dan itu horror simple but super effective. Aku sih suka banget. Ini suka gak? The Ring. The Ring aku suka waktu aku kecil. Itu sangat-sangat rapi banget ya? Iya, aku nonton itu kayak ya, SD deh. SD apa SMP ya? SD. Iya, itu salah satu yang kayak DVD-nya sampai rusak kayak di rumahku. Karena kamu nonton terus. Untuk seorang anak kecil nonton The Ring sampai rusak sih agak ini sih ya. Aku suka banget. Dari aku TK. Jadi papaku tuh suka banget setiap hari Senin malam kalau gak salah di Metro TV itu dulu ada show. Namanya Beyond Belief Fact or Fiction. Itu aku tahu gak? Abis nonton itu besoknya kan sekolah. Diskusi sama teman sekolah. Iya kan? Lo bener berapa? The best, right? The best. Dan itu aku nonton dari TK. Jadi Oke, ini aku SMA tapi oke lah. Oke. Dari TK. Kalau saya sih TK ya, TK SD gitu dah pokoknya. Dan itu bener-bener like my lifeline lah, pokoknya it's a date with my dad. Setiap ada episode baru, kita udah siap dengan nota kita. Kayak nulis lah. Oh my god. Kita analyze kayak satu fact karena ini. Papaku minta aku untuk nulis. Jadi kayak setiap kita nonton satu episode kan, itu kan pendek-pendek. Kayaknya ini fakta deh karena ini. Tapi diskusinya jadi sangat cepat karena kan dibongkarnya itu setelah iklan ya atau sesudah pokoknya acara? Di ujung acara ya? cerita. Oh iya benar. Ya kan, jadi kita dapat iklan tuh atau iklan ini kita diskusi, enggak aku rasa ini. Terus itu kayak kompetisi gitu sama papaku yang berapa gitu yang beneran.
Iya, aku sama teman-temanku. Dan itu lumayan serem-serem kan beberapa. At Iya. least at the time aku ngerasa itu serem Iya. sih. Ada yang kayak tiba-tiba mbaknya selama ini baik dan ternyata dia matanya merah kalau lampunya dimatiin gitu. Iya. Kadang-kadang sambil teleponan sama temen, lo juga lagi nonton juga nih gini. Iya kan? Iya. The best. Tapi sekarang tuh kayak klip-klipnya semua udah kayak low quality gitu kalau nonton di YouTube. Kadang-kadang aku masih nonton sih. Oh gitu? Aku nyari-nyari episode dulu ya aku cari. Kayak dulu tuh ada ini di RCTI juga, Beyond 2000 tau gak? Beyond 2000 aku gak tau. Jadi ya Beyond 2000 itu artinya gila teknologi ini sangat luar biasa. Dikenalin teknologi yang akan datang di tahun 2000-an. Karena acaranya tahun 90-an. Oke. Terus dari kemarin persis kayak kamu. Kemarin aku bongkar lagi nyari Beyond 2000 di YouTube. Pasti 240. Iya 240 jelek 360 banget kan. Tapi teknologi yang ada di situ kayak kelihatannya culun banget. Iya kan. Suatu hari nanti kita bisa kapan aja teleponan itu. Iya emang bisa. Iya. Buat dia kan kayak dulu kan pakai telepon umum. Bener. Oh nanti teknologi di masa depan. Recently ada yang viral tuh. Jadi kayak mereka tuh? memprediksi bahwa suatu hari nanti mesin printer itu akan portable. Jadi orang-orang di tasnya bisa bawa mesin printer. Terus orang-orang kayak mereka bahkan tidak bisa membayangkan adanya tab gitu. Gila ya. Nanti dokumen tuh cuma ada di dalam satu tablet tuh mereka nggak. Jadi kayak printer jadi yang dibawa gitu. Terus bisa tanda tangan di tab. Mereka gak bisa bayangin gitu. itu ya. Anjir iya lagi. Seru ya. Iya banget. Kalau horor Indonesia, apa yang kamu suka? Film? Aku suka banget film-filmnya Kak Joko Anwar. Ih gila sih. Pengabdi Setan yang pertama ya. Aku suka Pengabdi Setan. Astaga bagus banget. Yang kemarin pun Siksa Kubur aku suka. Siksa Kubur juga. Aku suka. Karena kamu suka ininya, misteri-misteri itu. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya di film ini gitu kan? Teori kamu apa? Aku sebenarnya udah kan aku nulis teori Iya, aku aku kan. baca tuh. Abis itu ngobrol lah aku sama Kak Joko. Terus Kak Joko langsung kayak, Nancy enggak, yang bener gini. Jadi dia kayak emang gak ninggalin ruang buat misteri, dia udah tahu jawabannya semua. Oh gitu. Jadi aku kayak, ya. Dia kayak enggak, emang kayak gini ceritanya. Oh tapi dia gak pernah buka di publik ya? Sebenarnya apa ya? Kayaknya enggak deh. Kayak dia membiarkan orang berteori. Oke, Jadi kalau kasih gitu tahu aku semua kok langsung. Why? Kalau gitu kamu cuman respon bener apa salah doang ya? Oke. Ya, Seingat aku ya. Iya, teoriku ya. Si Sita ya nama karakternya. Iya. Sita metongnya di kuburan karena kehabisan oksigen, tapi si kakaknya di luar mati karena digigit ular. Oke. Bisa. Oh bisa. Teori kamu itu juga enggak? Sebenarnya pertanyaan aku yang paling akhir gak sih? Ya telepon. Enggak, yang suara paling akhir. Yang mana tuh? Jadi kan di akhir banget filmnya, tiba-tiba mereka jalan, habis itu baru ada suara manrobuka Anjir merinding gue. Ya kan? Nah, teori aku adalah bahwa that's actually when it starts. Jadi kayak, oh itu sebelum-sebelumnya adalah bayangan dia tentang kematian, habis itu baru di ujung film itu baru dimulai. Jadi kita selama ini gak pernah ngelihat sebenarnya apakah dia benar disiksa atau tidak. That's actually interesting. Iya, karena teori aku adalah, jadi aku bilang sama Kak Joko gak mau kan kayak memberikan orang sebenarnya pandangan Kak Joko tentang apa yang terjadi setelah kematian gitu. Jadi aku pikirnya bahwa di ujung film itu baru dia akan dimulai siksa kuburnya. Oke. Karena sebelum-sebelumnya itu adalah pandangannya Sita tentang kematian. Karena dia ada berapa menit kan setelah dia kehilangan nyawanya yang dia mulai berhalusinasi. Iya. Gitu. Oke, paham. Tapi ternyata ada twist lain setelah itu. Oke, itu yang di kepala dia tuh. Yang dia belum cerita ke siapa-siapa ya. Selain kamu. Gak tahu ya. Kita tanya ya sama Kak Joko. Oke. Tapi persoalan dia udah meninggal itu udah pasti udah meninggal menurutku. Karena di ujung kan teleponnya ada si yang orang di mana tuh rumah apa itu Jompo itu ya. Kan terus ditanya Sita nggak jadi datang katanya. Iya. Kita pergi aja. Ya, dia emang udah clear kan dia itu ya berarti. Anjir tapi keren tau. Aku suka. Permasalahannya nih salah satu penulis favoritku namanya Haruki Murakami. He's so depressing. Sorry gak apa-apa. Makanya aku suka. Aku setiap baca Murakami kayak, oh Makanya my suka. god it's so sad. Oke. Argumen-argumen editor dan penulis. Kadang dia juga gak tahu dia menghadirkan apa. Nih contoh ya. Ada satu cerpen dia soal ada kotak yang isinya adalah harapannya
si karakter utama lah. Dibahas, dinotis, tapi sampai akhir cerita itu nggak pernah dibuka, nggak pernah tahu isinya apa. Editor New York Times yang editornya New Yorker yang lagi bahas cerita itu sama penulis lain bilang, menurut lo Murakami tahu nggak itu isinya apa? Enggak lagi. Jadi kadang ada nyebelin juga kan. Iya, bener-bener. Untung Joko Anwar tahu kan. Iya, bener juga sih. Kebayang gak sih kalau enggak? Gue juga gak tahu sebenarnya. Iya. Kenapa ada ular? Gini kan, boleh gitu. Boleh. Kenapa ada ular di poster? Kenapa ada ular kayak? Ya pengen aja. Kebetulan. Ya gak sih? Lucu aja. Keren aja gitu ya. Anyway, Nessie, apa next buat kamu nih berarti? YouTube masih. Well, we're gearing up for Spooktober karena sebentar lagi Oktober. Apa yang akan terjadi di Spooktober? Jadi setiap tahun kita bikin lebih banyak neror konten karena biasanya kan neror itu sebenarnya salah satu segmen aja di channel aku. Kita masih membahas sejarah dan Kak Radhi tau nggak aku bahas sejarah? Iya, ada sejarah juga. Iya, sejarah spicy Indonesia. Abis itu ada general content tentang kayak hal-hal yang gak quite bisa masuk neror. Jadi lebih general information, kita belajar bareng-bareng. Dan neror kan. Nah kalau misalkan di Spooktober kita gearing up the neror gitu. Berapa kali dalam satu Spooktober? Nah itu beda-beda. Jadi kita lihat next. Aku baru ingat mau ada Halloween karena anakku tiba-tiba pas aku lagi bangun ngasih poster. Pah ini pah gitu. Poster acara Halloween di sekolah. Tadi sekolahnya deket sini. Oh gitu Kak. Terus ada band, ada apa segala macem. Iya. Kakak mau dateng dia bilang gitu. Takut hantu nggak gitu? Enggak, kakak nggak takut hantu ya bagus. Lucu banget. Oh Halloween party lucu banget. Nanti anyway, dia dress up dong berarti ya. Mudah-mudahan ini apa gampang-gampang aja. Soalnya pas hari buku dia dress up jadi apa gitu. Karakter buku Snow White apa gitu. Gemes. Terus adanya mau jadi Aladdin katanya. Oke. Anyway, thank you Nessie udah datang ya. Makasih semua yang udah nonton ya.